Di film ini zombinya barbar banget guys, buset dah ya. Ibaratnya zombinya ini masih memiliki bakat dari waktu dia manusianya, ngerti nggak lu? Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Aquilas Room. Apa kabar kalian semua guys ya? Semoga kalian masih pada sehat terus, masih tetap semangat menjalani aktivitas kalian meskipun udah jenuh banget, masih ada yang dirumahkan ya kan? Ya udah guys, nikmatin aja guys ya. Dan sambil menikmati hal-hal tersebut, gue bakalan ngasih review lagi film horor sesuai dengan tema kita ya di bulan Oktober ini, yaitu Spooktober. Dan kali ini yang akan Aquilas Room rekomendasikan adalah film-film zombie terbaik sepanjang masa ya, mulai dari 2007 sampai dengan 2020 guys ya. Ada apa aja, jangan-jangan ada film favorit lo. Jadi jangan kemana-mana dan tetap di channelnya Aquilas Room sampai video ini habis ya guys ya. Karena di ending video lo akan nonton rekomendasi film zombie terbaru yang menurut Aquilas Room ini keren banget ya guys. Sebelum kalian mulai videonya guys ya, seperti biasa Aquilas Room mau ngingetin lagi nih, buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di channelnya Aquilas Room, jangan lupa klik subscribe-nya dulu dan tekan tombol notifikasinya supaya kalian ini nggak ketinggalan lagi nih video-video Aquilas Room berikutnya ya. Oke, udah ya. Ya, makasih buat yang udah subscribe. Maaf nih ngerepotin. Ya, kita masuk ke video yang pertama. Film pertama ini ada film yang cukup lawas, yaitu film dari 2007. Tapi ini sesuai dengan judulnya guys ya. Judulnya itu I Am Legend. Nah, ini film juga legend banget guys buat gue guys. Film yang pertama ini dibintangi oleh seorang aktor kenamaan, yaitu Will Smith. Siapa yang nggak kenal beliau ya kan ya. Film-filmnya dia kayak The Pursuit of Happiness dan kawan-kawan. Itu keren banget lah. Sebagaimana film-film yang biasa dia bintangi, film ini juga keren banget guys. Wah gila, penjiwaannya dia, ya pemilihan karakternya, dan ya pokoknya actingnya dia emang udah keren sih buat di film I Am Legend ini ya. Nah, film I Am Legend ini bertemakan tentang post apokaliptik, di mana di film ini dijelaskan bahwasannya hampir seluruh populasi manusia ini udah hampir mati semua gara-gara adanya serangan dari virus yang namanya virus Kripin. Kenapa namanya virus Kripin? Karena virus ini dibuat oleh seorang dokter ya, namanya Dokter Alice Kripin ya kan, dimana virus ini tadinya itu ya ditujukan untuk mengobati kanker ya kan, sebagaimana yang lu tahu lah ya, kanker itu adalah salah satu penyakit yang hingga saat ini belum ditemukan obatnya. Nah, tapi di film ini dijelasin bahwasannya obat kanker itu udah ada, yaitu virus Kripin, virus yang dilemahkan sehingga menjadi bermanfaat gitu ya untuk tubuh manusia. Nah, di periode awal virus ini dikenalkan ya, ini sebenarnya manfaatnya luar biasa. Sukses semua tuh, kayak kankernya seolah-olah sembuh ya kan. Makin banyak orang yang dengan sukarela ya kena penyakit kanker, dia langsung berobat minta disuntikin virus Kripin. Tapi ternyata guys ya, lama kelamaan virus Kripin ini baru menunjukkan jati diri yang sesungguhnya, sehingga orang yang udah disuntikin virus Kripin ini menjadi sosok yang wah, sebenarnya sih kalau fun fact-nya ya, ini sebenarnya bukan zombie guys ya. Nah, kalau di novelnya sebenarnya makhluk ini disebutnya Dark Seeker ya, dimana makhluk ini nggak kuat sama yang namanya sinar ultraviolet dari matahari guys ya. Jadi dia hanya akan keluar ketika matahari udah nggak muncul lah. Dan sesuai dengan novelnya juga, sebenarnya filmnya juga menunjukkan hal yang sama. Makhluk tersebut itu biasanya bersembunyi di tempat-tempat yang gelap atau keluyuran itu di malam-malam ya kan. Jadi buat kalian yang biasa keliaran malam-malam, coba dicek, jangan-jangan enggak bercanda. Nah, di film I Am Legend ini, Will Smith itu memerankan seorang tokoh dengan nama Robert Neville, di mana Robert Neville ini ya di film ini tuh kayak peneliti gitulah ya. Dia meneliti gimana caranya bisa mengeluarkan penawar daripada penyakit atau si virus Kripin ini yang menyebabkan orang jadi kayak zombie lah. Jadi dia benar-benar riset terus ya. Nah, si Robert Neville ini tuh merasa sangat kesepian karena ya dia tuh benar-benar kayak sendirian doang dan ditemani oleh seekor anjingnya doang lah. Jadi benar-benar udah kayak kota mati lah tempat dia tinggal itu ya. Ya saking dia udah merasa dia tinggal sendirian, padahal sih sebenarnya masih ada juga yang hidup selain dia ya. Jadi si Robert Neville ini sebenarnya tuh hanya sedikit dari orang-orang yang bisa selamat daripada wabahnya si virus Kripin ini ya. Cuman karena dia kebetulan mungkin tinggalnya itu di kota dan dia nggak tahu keadaan luar karena bener-bener udah terisolasi lah, dia kayak merasa dia udah sendirian di kota itu gitu kan. Sampai dimana nanti ada sebuah kejadian yang membuat dia ini kayak shock banget ya, dimana ada orang lain ternyata yang masih hidup di kota tersebut, dimana ada seorang wanita dengan anaknya yang ternyata masih hidup, dan dia tuh bahkan bisa menolong si Robert Neville ketika Robert Neville itu hampir celaka gara-gara ya eksperimennya dia lah gitu kan. Nah, sebenarnya di akhir film dari I Am Legend ini ya, Robert Neville ini berhasil menemukan antidot atau antivirus untuk virus Kripin ini, dan ya cuma karena ada
satu dua hal sehingga akhirnya yang mengantarkan antivirus itu adalah si Anna, yaitu cewek yang tadi datang atau nyelamatin si Robert Neville ya. Gue nggak mau ceritain sampai detailnya, lu jadi tinggal dengerin, lu nggak nonton lagi filmnya jangan. Kali aja masih ada teman-teman kita yang belum nonton film ini kan, jadi kalian mendingan langsung cek aja, cari filmnya ya kan, kalau dapat lu tonton dah tuh ya, biar seru banget. Yang jelas ini film emang sesuai dengan judulnya, sesuai dengan ekspektasinya, yaitu Legend. I can help you! I can fix this! Let me save you! Oke, sekarang kita masuk ke film kedua guys. Dimana di film kedua ini ada film juga yang cukup ya lumayan lawas, tapi masih nggak jauh beda lah kualitasnya sama yang pertama tadi ya. Nah, di 2013 ada sebuah film dengan judul World War Z, dimana film ini dibintangi oleh aktor ganteng idaman para wanita ya kan, Brad Pitt gitu kan ya. Aduh, siapa yang kagak kenal dia kan. Dia itu memerankan seorang tokoh dengan nama Gary Land yang merupakan mantan staf PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan Perserikatan Babu-Babu ya guys. Nah, si Gary Land ini tuh dapat misi dari salah seorang mantan koleganya di PBB, yaitu untuk mencari bagaimana cara menghentikan wabah virus yang mirip banget sama zombie ini. Tapi kalau di film ini beneran zombie ya guys ya. Nah, sebenarnya film ini juga oke banget sih ya guys ya. Ya ceritanya pun lumayan cukup menegangkan gitu kan, apalagi zombinya juga cukup barbar lah, ibarat kata banyak banget gitu kan. Dan bener-bener ada banyak banget adegan yang bikin jantung lo tuh dam gitu kan. Cuman ya buat gue sih agak sedikit sayang juga, karena ternyata film ini tidak sebagus ekspektasi dari si pembuatnya guys ya. Karena film ini udah menghabiskan dana sampai 190 juta dolar guys ya, tapi ketika rilis film ini hanya mendapatkan return atau pendapatan sekitar 112 juta, jadi ya masih minus gitu kan ya. Tapi sebenarnya film ini bagus banget secara kualitas. Mungkin ketika film ini dirilis ya dia saingannya juga ada film bagus lainnya yang dirilis juga, sehingga film World War Z ini juga agak sedikit kepreser lah ya mungkin di pasaran ya. Tapi ini masih recommended banget buat kalian pecinta para film horor ya, terutama yang suka nonton film-film zombie gitu, atau horornya tipikal yang science fiction gitu ya, jadi masih terkait sama virus, wabah, zombie dan sebagainya. Nah, itu juga masih masuk klasifikasi film horor. Jadi jangan mikir kalau horor itu pasti filmnya kuntilanak, pocong, genderuwo dan sejenisnya, bukan. Menurut pandangan orang awam seperti gue, film ini udah oke banget sih, dan ini termasuk yang recommended banget di tahun 2013. Dan kalau lu tonton sekarang tuh kayak masih gak ketinggalan zaman lah. Dan film ini pun genrenya ya cukup serius, karena memang benar-benar ditampilkan keadaan dunia yang udah chaos banget dan butuh sosok penyelamat, dan disitulah si Gary Land atau si Brad Pitt ini muncul sebagai tokoh protagonis dari film ini guys. Oke, kita masuk ke film yang ketiga guys ya. Di film ketiga ini ada film dari negara tetangga kita. Tetangga ya kan, sama-sama Asia ya gitu kan ya. Dan gue cukup bangga ya, karena ya memang biasanya tuh film-film sekelas genre zombie-zombian begini kan ya dikuasain sama orang-orang Amerika, Eropa dan sekitarnya, belum sampai ke Asia levelnya. Tapi ternyata Jepang membuktikan dia bisa membuat film zombie yang tidak kalah secara dari jalan cerita, visual efeknya, dan pemilihan aktornya juga lumayan bagus. Cuman memang ada sedikit bagian aneh ya, biasalah kalau Jepang kan memang suka masukin hal-hal yang nyeleneh di film-film yang serius bahkan. Apa filmnya? Yes, judulnya adalah I Am Hero. Nah, film I Am Hero ini adalah sebuah film yang diadaptasi dari manga karya Kengo Hanazawa ya. Dan film ini tuh menceritakan tentang sebuah virus yang disebut ZQN atau Zkyun. Jadi virusnya ini ya luar biasa mematikan. Dia kalau gigitan akan menularkan ke yang lainnya, gigit nular lagi, sehingga Jepang itu bener-bener udah kayak lulu lantak lah ya. Nah, film ini juga dibintangi oleh aktor dan aktris yang cukup kenamaan di Jepang ya guys ya. Di antaranya adalah Yo Oizumi sebagai Hideo Suzuki, terus ada Masami Nagasawa sebagai Nursiabu, dan Kasumi Arimura sebagai Hiromi ya. Dan ini menceritakan alurnya itu fokusnya itu sebenarnya di Hideo sama si Hiromi ini ya. Dimana Hideo ini adalah seorang mangaka atau
pembuat gambar komik lah ya yang di cerita itu gitu kan, yang bisa dibilang kurang sukses gitu kan, sehingga dia juga kesulitan dalam hal ekonomi, sehingga istrinya juga kurang bersyukur mendapatkan suami seperti dia ya. Dan ketika dia pulang taunya istrinya itu sudah menjadi zombie guys ya, sehingga akhirnya istrinya harus di bam gitu kan ya. Dan ternyata pas dia keluar rumahnya, lingkungan rumahnya juga udah mulai kacau, banyak orang yang berubah udah menjadi zombie tadi ya guys ya, bener-bener kacau lah. Dan dia tuh kayak sebenarnya si sosok Hideo ini yang nggak sesuai sama judulnya I Am a Hero awalnya gitu kan, karena memang dia seorang sangat pengecut lah gitu. Cuman karena dia terpaksa untuk menyelamatkan dirinya, dia akhirnya bertemu dengan seorang gadis yaitu Hiromi namanya ya. Dan dia tuh seorang gadis yang ternyata sudah berubah menjadi zombie, cuman hanya setengah perubahannya ya kan, gara-gara dia cuman digigit sama seorang bayi yang belum punya gigi, dan bayinya tersebut itu udah jadi zombie. Cuman karena zombie si bayi tadi nggak punya gigi, jadi dia juga jadi zombinya setengah jadi. Nah ini nih yang gue bilang tadi hal nyeleneh ya, biasa Jepang itu selalu kayak gitu guys ya. Nah film ini sendiri rilis pada 23 April 2016, jadi belum terlalu old, dan memang karena storyline yang oke, visual efeknya juga bagus, dan film lu perlu tahu ya satu lagi ya, di film ini zombinya barbar banget guys, buset dah ya. Ibaratnya zombinya ini masih memiliki bakat dari waktu dia manusianya, ngerti nggak lo? Jadi kalau ada seorang yang jago main bola, pas udah jadi zombie itu juga zombinya akan jago main bola gitu. Lu kudu nonton banget sih guys ya film ini. Dan ini masih banyak juga yang mungkin belum tahu, karena pikirannya film zombie itu dikuasain sama orang-orang Eropa atau Amerika lah gitu. Dan ternyata Asia pun bisa bikin film sekelas itu. 충격과 전율의 끝! 下は何ですかよ。 Oke, kita masuk ke film yang keempat guys ya. 3 film terakhir ini gue akan ngasih rekomendasi yang dari Asia. Dan ternyata dugaan gue benar, emang kalau horror Asia itu udah paling the best dah ya. Jadi kalau bikin visual effect tuh kayak masih relate sama kita ya. Mungkin karena ngelihat tampilan-tampilannya mirip-mirip juga sama kita gitu kan ya. Sebagaimana yang diperlihatkan di film dari Korea Selatan guys ya. Judulnya Alive atau Sarah Idda. Nah film Alive atau Sarah Idda ini ya, di Korea Selatan sendiri ini digarap oleh seorang sinematografi yang ya masih muda dan terkenal, berbakat banget di Korea ya, namanya itu Cho Il Hyung. Ya sebenarnya di film Sarah Idda atau di film Alive ini ya nggak dijelasin dari mana sumber virusnya, terus bagaimana awal penyebarannya. Pokoknya tiba-tiba si pemeran utamanya, si laki-laki ini ya, dia tuh lagi di dalam apartemen, lagi enak-enak gaming, dia tuh jadi kayak seorang pro gamer gitu lah ya. Dia suka live stream gitu, sehingga dia nggak sadar dengan keadaan di sekitarnya nih guys ya. Ya pas sadar ternyata keadaan di kotanya itu, tempat dia tinggalnya itu udah kacau balau, banyak banget zombie di bawah. Terus dia awalnya belum ngerti ini ada apa nih kota gua, jadi kayak lagi mimpi gitu loh, ngelihat tiba-tiba ada orang makan orang gitu ya, terus ada orang jerit-jeritan dikejar-kejar langsung dikerumunin gitu. Wah pokoknya dia bener-bener shock banget lah. Parahnya adalah di film ini si pemeran utamanya ini bener-bener ngalamin apa yang namanya kayak kelaparan, kehausan ya, bener-bener listrik udah mati, nggak ada air gitu kan, makanan pun dia juga nggak sempat belanja bulanan karena emang dia orangnya teledor gitu kan. Cuman ya akhirnya ketemu sama sosok idaman para pria dimanapun ya kan, Park Shin Ye. Aduh luar biasa. Nah Park Shin Ye ini di sini tuh disosokkan sebagai seorang wanita yang lebih tough, bahkan lebih kuat mentalnya dibandingkan si pemeran utama si cowoknya gitu ya. Ceweknya ini malah jadi lebih kayak manly gitu, tapi tetap ya karena mukanya cute banget ya, terus ya feminim, aura feminimnya nggak bisa diumpetin guys. Park Shin Ye itu keluar banget di situ. Jadi tuh mukanya tuh kayak minta banget dilindungin gitu ya Park Shin Ye ini ya. Aduh neneng. Nah sampai di mana ketika si Park Shin Ye ini menyatakan bahwasannya sebenarnya dia mau pindah tempat, karena dia merasa kalau dia terus diem di tempat yang sama, dia juga pasti nantinya akan berubah menjadi zombie ya kan. Yang tadinya cowok ini nggak mau kemana-mana ya mulai tergoyahkan pendiriannya gitu kan. Dan mereka menuju ke lantai 8 yang ada di apartemennya si pemeran cowoknya ini. Katanya menurut penglihatannya Park Shin Ye yang tinggalnya berseberangan apartemennya nih, kayak nggak kena kontaminasi dari wabah zombinya gitu, bener-bener nggak ada orang yang lewat, nggak ada zombie yang berkeliaran di sana, sepi aja. Nah tapi ya dimulai dari mau mereka pindah sampai dia akhirnya bisa mencapai lantai 8, terus ketemu sama orang yang juga ternyata masih hidup di lantai 8. Nah di sini tuh udah bener-bener tensinya naik banget ya, ketegangan dari film ini udah mulai bener-bener kebentuk. Dan
ya udah sampai nanti endingnya lu bakalan tahu apa yang terjadi gitu kan. Gue nggak akan ceritain semuanya. Balik lagi gue pengen lu ngulik film ini karena film ini masih fresh banget guys ya, di bulan Juni 2020 mungkin ya, karena adanya wabah pandemi sekarang ini ya, masih banyak juga yang belum nonton film ini guys, makanya gue rekomendasiin di videonya Akpilas. Oke, di film yang kelima ya guys ya, kita masuk ke film yang kelima dan ini film rekomendasi terakhir dari Akpilas Room. Seperti yang lu pasti tahu ya, kalau kita ngomongin film zombie dan Asia, ada satu film Asia dan bertemakan zombie yang nggak mungkin bisa lepas dari ingatan para pecinta-pecinta film zombie guys, yaitu film Train to Busan. Saking epicnya film Train to Busan tadi ya guys ya, akhirnya diciptakanlah sequel dari film tersebut, yaitu Train to Busan Peninsula. Nah, gue bukan nggak mau masukin listnya Train to Busan yang pertama ke dalam list gue yang sebelumnya, rekomendasi gue yang sebelumnya ya. Cuman nggak tahu kenapa gue punya feeling lu pasti udah nonton semua Last Train to Busan yang pertama gitu kan, yang ya lu tahu sendiri ya, pecinta-pecinta Korea di Indonesia kan, waduh, Korean Army-nya tuh luar biasa sekali guys. Nah, film Peninsula ini gue nggak mau nyebut Train to Busan ya, karena nggak ada tren-trennya di film yang kedua ini guys ya, beda sama yang pertama gitu. Ini menceritakan tentang keadaan setelah tragedi yang diceritakan di Train to Busan 4 tahun setelahnya, dimana Korea udah luluh lantak seluruhnya, udah benar-benar nggak ada lagi tempat aman. Dan ketika hal tersebut terjadi ya, ada banyak juga yang bisa selamat dan lari melalui kapal laut dari pemerintahnya Korea ataupun bantuan dari negara tetangga. Karakter utama di film ini namanya Jung Seok, bacanya gimana ya, Jung Seok, Jungsuk lah ya, Jungsuk lah, itu paling masuk akal sih. Gue nggak ngerti cara bacanya gimana guys, maaf ya. Nah, karakter Jungsuk ini ya diperankan oleh seorang aktor yang juga pernah menjadi aktor di film yang laris juga lah, Secret Reunion ya. Namanya Kang Dong Wo, bacanya apa tuh, Kang Dong Wo, ya udah pokoknya itulah ya guys ya. Nah, dia memerankan seorang tokoh militer yang dia mau nyelamatin keluarganya, terus ya ketika di tengah jalan ketemu sama orang lain yang juga gendong-gendong bayi, tapi dia nggak bisa nyelamatin keluarga tersebut karena takutlah membawa ketidakselamatan bagi keluarga kakaknya yang mau dia selamatin gitu kan. Dan mereka menaiki ke sebuah kapal militer yang akan menyelamatkan orang-orang yang bisa terselamatkan dari Korea ya, ke negara-negara luar yang kira-kira masih aman nih. Tadinya mereka mau menuju ke Jepang kapalnya guys ya, tapi tiba-tiba beralih tujuan menjadi ke Hong Kong, dimana ya Korea sama Hong Kong itu tuh kayak rada sentimental gitu, tau gak sih lo? Nah, ternyata benar ya, para imigran dari Korea ini ditanggapi sebagai orang yang kayak pembawa wabah lah di Hong Kong ya. Jadi mereka mengalami penindasan, pengucilan dan seterusnya. Ya karena faktor inilah sehingga orang-orang Korea yang ada di Hong Kong ini merasa gue harus nyari kekayaan di sini supaya nggak dipandang sebelah mata. Review jujur ya, gue lebih seneng sebenarnya sama filmnya yang pertama, yang Last Train to Busan itu keren banget. Karena di film yang pertama itu lu kayak lagi nunjukin sisi kayak how to escape this wabah gitu loh. Aduh, bahasanya apa ya? Jadi kayak berebutan duit di tengah zombie gitu loh. Dan jujur aja ya, zombie di film yang pertama dan yang kedua jauh lebih menakutkan di film yang pertama guys. Itu jauh lebih barbar daripada yang kedua, karena yang di kedua ini ternyata zombinya itu kayak seolah-olah buta di malam hari gitu. Zombinya nggak keluar malam-malam lah, dia hanya mengandalkan pendengarannya aja di malam hari. Dan kalau siang baru mereka sangat aktif gitu ya, bisa ngeliat dan ngejar-ngejar dan seterusnya. Dan hal ini yang menyebabkan di film Peninsula ini kebanyakan latarnya itu malam guys. Sayangnya itu sih guys ya yang gue sayangin gitu kan. Tapi terlepas dari itu semua, film ini masih worth to watch lah ya. Film ini juga menampilkan visual effect yang lumayan bagus, jalan ceritanya juga ya oke lah ya, walaupun masih buat gue masih bagusan yang pertama, tapi tetaplah film ini juga tidak melepaskan identitasnya, itu film dengan bergenre zombie terbaik di Asia saat ini ya. Oke guys, jadi itu 5 film rekomendasi Akpilas Room untuk film-film zombie yang masih sangat layak untuk kalian tonton. Ya lu kudu nonton lah supaya lu tahu gimana perasaannya, kenapa ada orang yang ngefans sama film-film zombie ya guys ya. Termasuk gue demen banget sama film zombie. Gue punya feeling nanti ya akan terjadi nih, sebagaimana kayak lu pernah nonton film Flu gak ya dari Korea, dan di film itu menceritakan bagaimana orang terkena wabah lewat pernafasannya yang kalau lu bersin orang akan tertular gitu kan. Yang terjadi sekarang bray, ada corona gitu kan. Dan gue curiga gitu ntar zombie ini bisa-bisa benar-benar terjadi, dan gue nonton film sebanyak-banyaknya film zombie karena itu nanti akan berguna untuk skill survival gue gitu ya. Itu feeling gue kan ya. Tapi ya karena badan gue agak gemuk gitu kan, kayaknya kalau ada zombie gue duluan yang dikejar sih guys. Mungkin zombie ngeliat gue daging gitu kan ya.
Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini juga. Ya semoga kalian mendapatkan balasan yang terbaik dunia akhirat guys. Kurang lengkap apa lagi doa gue ya kan. Kalian bisa request manja ke kita ya kan. Dan kita juga makin semangat kontennya guys. Oke, akhir kata dari gue. See you on the next video. Nah, I Am a Hero ini adalah novel yang diadaptasi dari sebuah novel. Bukan novel, novel lagi. Oke, film laris yaitu Secret Your Real